Seringkali kita berpikir bahwa semakin tua sebuah zaman, semakin primitif teknologi manusianya. Namun, sejarah punya cara untuk membantah logika tersebut. Di tanah Konstantinopel, yang sekarang kita kenal sebagai Istanbul, berdiri sebuah struktur yang menghancurkan teori kemajuan linier tersebut. Hagia Sophia. Namanya berarti kebijaksanaan suci. Namun, di balik nama yang religius itu, tersembunyi ego, darah, dan ambisi yang meluap-luap dari seorang penguasa yang ingin menantang keterbatasan fisik dunia. Ada satu fakta yang sering luput dari perhatian kita di Nusantara, dan ini adalah titik awal yang penting untuk memahami betapa tuanya bangunan ini. Jika kita menganggap Candi Borobudur sebagai puncak pencapaian arsitektur kuno yang luar biasa, dan memang benar demikian, kita harus menyadari satu hal. Hagia Sophia sudah berdiri tegak, lengkap dengan kubah raksasanya, sekitar 250 tahun sebelum batu pertama Borobudur diletakkan. Ketika dinasti Shailendra di Jawa baru mulai merancang mandala suci mereka di abad ke-8, Hagia Sophia sudah melewati masa kejayaannya selama 2,5 abad. Ia sudah menyaksikan runtuhnya kerajaan-kerajaan, selamat dari pengepungan bangsa barbar, dan menjadi mercusuar bagi seluruh dunia Kristen dan kemudian dunia Islam. Bagaimana mungkin di abad ke-6, saat teknologi mesin belum ada, manusia bisa menggantungkan kubah raksasa seberat ribuan ton di udara? Pertanyaan ini membawa kita pada sosok Kaisar Justinian I. Hagia Sophia yang kita lihat hari ini bukanlah bangunan pertama di situs tersebut. Sebelumnya sudah ada 2 gereja yang berdiri di sana, namun keduanya hancur. Yang terakhir hancur dalam sebuah peristiwa berdarah yang hampir melenyapkan kekuasaan Justinian, kerusuhan Nika pada tahun 532 Masehi. Bayangkan, Konstantinopel lumpuh total. Faksi-faksi pendukung balap kereta yang biasanya bermusuhan bersatu untuk menggulingkan kaisar karena pajak yang mencekik. Mereka membakar pusat kota termasuk gereja utama. Justinian nyaris melarikan diri jika istrinya, Permaisuri Theodora, tidak menahannya dengan kalimat legendaris bahwa ungu kekaisaran adalah kain kafan yang paling mulia. Justinian tetap tinggal, membantai 30.000 pemberontak di Hippodrome, dan di atas abu kota yang masih berasap, dia memutuskan untuk membangun kembali. Bukan sekedar membangun, tapi menciptakan sesuatu yang akan membuat rakyatnya lupa bahwa mereka pernah membencinya. Dia butuh sebuah monumen legitimasi yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Motivasi Justinian bukanlah kesalehan murni, melainkan kebutuhan politik untuk menunjukkan kekuasaan absolut. Dia ingin dunia tahu bahwa dia adalah wakil Tuhan di bumi. Untuk mewujudkan ambisi gila ini, Justinian melakukan sesuatu yang sangat tidak lazim pada zamannya. Dia tidak memanggil arsitek konvensional atau kepala tukang batu yang biasa membangun gedung-gedung pemerintah. Dia justru memanggil 2 orang ilmuwan teoretis, Anthemius dari Tralles dan Isidore dari Miletus. Anthemius adalah seorang ahli geometri dan optik, sementara Isidore adalah seorang matematikawan dan fisikawan yang mendalami karya-karya Archimedes. Kenapa ilmuwan? Karena Justinian tidak ingin gereja yang sekadar besar. Dia ingin sesuatu yang melampaui hukum alam yang diketahui saat itu. Tantangan teknis terbesar adalah kubah. Pada masa itu, membangun gedung persegi panjang, basilika, adalah standar. Membangun kubah bulat di atas gedung bulat juga sudah dilakukan sejak zaman Romawi kuno, seperti pada Pantheon di Roma. Namun meletakkan kubah bulat raksasa di atas dasar gedung yang berbentuk persegi adalah teka-teki teknik yang dianggap mustahil. Beban dari kubah bulat akan menekan ke bawah secara merata, namun sudut-sudut dasar yang persegi tidak akan mampu menahan tekanan lateral yang dihasilkan. Jika salah hitung sedikit saja, dindingnya akan meledak keluar akibat tekanan beban tersebut. Anthemius dan Isidore memecahkan masalah ini dengan penemuan jenius yang disebut pendentives. Ini adalah struktur segitiga melengkung yang menjembatani ruang antara pilar-pilar persegi dengan lingkaran dasar kubah. Dengan cara ini, beban kubah yang masif tidak lagi menekan dinding, melainkan disalurkan ke 4 pilar raksasa yang tersembunyi di balik struktur bangunan. Inilah rahasia kenapa interior Hagia Sophia terasa begitu luas dan terbuka. Tidak ada tiang-tiang penyangga di tengah ruangan yang menghalangi pandangan.
Ketika pengunjung masuk dan melihat ke atas, mereka tidak akan melihat apa yang menopang atap tersebut. Efeknya sangat dramatis dan disengaja, seolah-olah kubah itu adalah bagian dari langit yang turun ke bumi, digantung dengan rantai emas yang tak terlihat. Justinian I ingin menciptakan ilusi bahwa bangunan ini tidak ditopang oleh tangan manusia, melainkan oleh kekuatan Tuhan. Kemegahan Hagia Sophia di abad ke-6 bukan hanya hasil dari kecerdasan desain, tapi juga hasil dari mobilisasi material secara masif dan penggunaan elemen arsitektur kuno dari seluruh penjuru kekaisaran. Justinian tidak sabar. Dia ingin bangunan ini selesai dalam waktu singkat. Maka, dia memerintahkan setiap gubernur di seluruh penjuru kekaisaran Romawi Timur untuk mengirimkan material terbaik, paling langka, dan paling mahal yang bisa ditemukan manusia. Dia tidak membangun segalanya dari nol. Dia memanen kemegahan dari peradaban-peradaban sebelumnya. Kapal-kapal besar berdatangan ke pelabuhan Konstantinopel dari seluruh penjuru Mediterania, membawa beban yang luar biasa. 8 pilar Korintus yang megah diyakini diambil dari reruntuhan di Efesus, kota yang pernah menjadi rumah bagi kuil Artemis, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Pilar-pilar porfiri merah tua, warna yang sangat eksklusif dan hanya boleh digunakan oleh kaisar, didatangkan khusus dari tambang-tambang di Mesir. Ada juga marmer hijau yang indah dari Tesali di Yunani, batu kuning keemasan dari Libya, dan marmer putih dengan urat hitam dari Pireni di perbatasan Prancis dan Spanyol. Justinian seolah-olah ingin menyedot seluruh sejarah dan kekayaan bumi ke dalam satu titik pusat di Konstantinopel. Pengerjaannya dilakukan dengan skala industri yang belum pernah terlihat sebelumnya. Lebih dari 10.000 pekerja dikerahkan setiap harinya. Justinian membagi mereka menjadi 2 tim besar yang bekerja di sisi utara dan selatan, memaksa mereka untuk bersaing demi kecepatan. Sang kaisar sendiri sering turun ke lapangan, mengenakan pakaian linen sederhana, berkeliling memantau kemajuan dan memberikan bonus berupa koin emas kepada pekerja yang menunjukkan hasil luar biasa. Uang bukan masalah bagi Justinian. Dia menguras habis kas negara, mengenakan pajak tambahan, dan menggunakan cadangan emas kekaisaran. Diperkirakan biaya pembangunannya setara dengan pendapatan tahunan seluruh kekaisaran saat itu. Hasilnya sangat mencengangkan. Hagia Sophia selesai hanya dalam waktu 5 tahun, 10 bulan, dan 4 hari. Sebagai perbandingan, katedral-katedral besar di Eropa abad pertengahan seperti Notre Dame membutuhkan waktu ratusan tahun. Kecepatan ini adalah bukti dari obsesi yang tidak terbendung dan kekuasaan yang absolut. Hari peresmian itu tiba pada tanggal 27 Desember 537 Masehi. Kota Konstantinopel berpesta. Justinian naik ke kereta perangnya, melaju kencang dari istana menuju gerbang besar gereja. Namun, saat sampai di depan pintu perunggu raksasa itu, dia tidak masuk bersama rombongannya. Dia masuk sendirian ke dalam ruang utama. Dia ingin menjadi manusia pertama yang merasakan dampak psikologis dari ruang yang dia ciptakan. Saat pintu dibuka, cahaya matahari yang masuk melalui 40 jendela di dasar kubah mengenai mozaik emas yang menutupi seluruh permukaan langit-langit. Dinding-dinding marmernya yang beraneka warna dipoles hingga seperti cermin, memantulkan kilau ribuan lilin yang tergantung di polikandela atau lampu gantung kuno. Lantainya dibuat dari marmer Prokonesian yang polanya disusun sedemikian rupa sehingga menyerupai ombak laut yang membeku. Bagi orang abad ke-6, melangkah masuk ke sini bukan seperti masuk ke dalam gedung, melainkan seperti melangkah ke dimensi lain. Justinian berlari menuju ambo atau mimbar tinggi di tengah ruangan. Di sana, di bawah kubah yang seolah-olah mengapung, dia berteriak dengan penuh kemenangan bahwa dia telah melampaui Solomon. Kalimat ini adalah pernyataan ego yang sangat kuat.
Dalam tradisi keagamaan saat itu, bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo adalah standar emas kemegahan yang pernah ada di bumi. Dengan meneriakkan hal tersebut, Justinian memproklamirkan bahwa dia telah mengalahkan standar tertinggi dalam sejarah manusia. Dia merasa telah berhasil menciptakan surga di bumi yang nyata, sebuah struktur yang membuat siapapun yang masuk ke dalamnya merasa kecil, remeh, dan tak berdaya. Itulah fungsi utama Hagia Sophia, sebuah mesin pembuat rasa takjub yang digunakan untuk menundukkan jiwa rakyat dan tamu-tamu asing. Namun, alam selalu punya cara untuk meredam kesombongan manusia. Karena dibangun dengan sangat cepat, mungkin terlalu cepat, Hagia Sophia memiliki kelemahan struktur yang fatal sejak awal. Anthemius dan Isidor menggunakan mortar dalam jumlah yang sangat banyak agar batu-batu cepat melekat. Masalahnya, mortar tersebut belum kering sempurna saat beban kubah yang sangat berat mulai dipasang di atasnya. Akibatnya, dinding-dinding penopang mulai melengkung keluar karena tekanan lateral. Arsiteknya menyadari hal ini, tapi mereka tidak berani menghentikan proyek karena takut pada kemarahan sang kaisar. Hanya 20 tahun setelah diresmikan pada tahun 558 Masehi, sebuah gempa bumi mengguncang Konstantinopel. Bagian atas kubah yang megah itu retak dan akhirnya runtuh total, menghancurkan altar emas di bawahnya. Justinian, yang saat itu sudah berusia lanjut, tidak menyerah. Dia memanggil Isidore Muda, keponakan dari salah satu arsitek asli. Isidore Muda melakukan audit teknis dan menyadari kesalahan pendahulunya. Dia melakukan 2 modifikasi penting. Pertama, dia membuat kubah tersebut lebih tinggi agar beban tekanannya lebih mengarah lurus ke bawah daripada mendorong ke samping. Kedua, dia menggunakan batu bata khusus yang sangat ringan dari Pulau Rhodes. Kubah baru inilah yang kita lihat hari ini. Meski sempat mengalami kerusakan kecil akibat gempa di abad-abad berikutnya, struktur dasar karya Isidore Muda ini tetap bertahan selama hampir 1.500 tahun. Ini adalah sebuah anomali teknik. Bangunan ini bertahan melewati pengepungan bangsa Viking, tentara salib yang menjarah isinya pada tahun 1204 hingga akhirnya jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman pada tahun 1453. Ketika Sultan Mehmed II atau Al-Fatih menaklukkan kota tersebut, dia tidak menghancurkannya. Sebaliknya, dia terpana oleh keindahannya. Mehmed memerintahkan agar bangunan ini segera diubah menjadi masjid. Menariknya, 4 menara yang ditambahkan di masa-masa berikutnya bukan hanya berfungsi estetika, tapi juga bertindak sebagai penopang eksternal yang membantu memperkuat dinding Hagia Sophia dari guncangan gempa. Transformasi Hagia Sophia tidak berhenti di masa Sultan Mehmed. Selama hampir 5 abad, ia berdiri sebagai Masjid Agung Kesultanan Ottoman, menjadi prototipe bagi masjid-masjid besar lainnya di Istanbul seperti Masjid Biru. Namun, seiring runtuhnya kekaisaran dan lahirnya Republik Turki yang modern di bawah Mustafa Kemal Atatürk, Hagia Sophia kembali bersalin rupa. Pada tahun 1935, demi menjadikannya simbol rekonsiliasi sejarah dan sekularisme, bangunan ini ditetapkan sebagai museum. Selama puluhan tahun, mozaik-mozaik Kristen yang sempat ditutup plester kembali disingkap, bersanding berdampingan dengan kaligrafi Arab raksasa yang bertuliskan nama Allah, Muhammad, dan para sahabat. Namun, sejarah Hagia Sophia selalu tentang perubahan yang dinamis. Setelah 85 tahun menjadi museum yang netral, pada Juli 2020, sebuah babak baru kembali dimulai. Pemerintah Turki secara resmi mengembalikan status Hagia Sophia menjadi masjid. Karpet hijau kini kembali membentang di atas lantai marmernya yang legendaris, dan suara azan kembali bergema dari 4 menaranya, mengundang umat Muslim untuk bersujud di bawah kubah yang sama yang pernah disaksikan oleh kaisar-kaisar Romawi. Perubahan ini bukan tanpa kontroversi, namun bagi sejarah Hagia Sophia, ini hanyalah satu lagi lembaran dalam buku kehidupannya yang sangat panjang. Ia adalah jembatan yang unik, sebuah ruang di mana sejarah Kristen dan Islam tidak saling menghapus, melainkan saling bertumpuk dan berinteraksi. Mozaik Bunda Maria tetap ada di sana,
tersembunyi di balik tirai saat waktu sholat, sementara kaligrafi Islam tetap mendominasi di dinding-dindingnya. Hagia Sophia tetap menjadi bukti nyata bahwa manusia selalu memiliki dorongan untuk menciptakan sesuatu yang abadi. Ia berdiri 250 tahun sebelum Borobudur, dan kemungkinan besar ia akan tetap berdiri lama setelah kita semua tiada. Ia bukan lagi sekedar monumen ego Justinian, tapi telah menjadi saksi bisu perjalanan iman dan peradaban manusia. Saat ini, sebagai sebuah masjid, Hagia Sophia terus menjalankan fungsinya yang paling dasar sejak 1500 tahun lalu, sebagai ruang di mana manusia, sekecil apapun mereka, mencoba untuk terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri.